kemarin? Hah? Terima kasih. Perhatian. Yang kemarin itu. Pembelaan atau pledoi dari hasil sidang kita selama kurang lebih 3 bulan yang sudah kita lalui. Tibalah saatnya dari kami penasihat hukum terdakwa untuk membacakan pledoi atas dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang barusan dibacakan minggu kemarin. Pertama, dari semua keterangan saksi charge atau memberatkan yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, bahwa tidak ada satupun keterangan saksi yang merupakan alat bukti yang diberikan jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa atau Faris Rustam Munaf itu terlibat dalam peredaran narkotika dalam kasus ini. Bahkan saksi charge atau saksi memberatkan yang dihadirkan jaksa penuntut umum menitik beratkan bahwa Mas Faris adalah pengguna narkotika. Seperti itu. Kedua, bahwa kami sangat menyayangkan dari keterangan saksi Denny terlihat dengan jelas dan terang bahwa kegagalan jaksa penuntut umum dalam menangkap orang yang disebut pengedar, dalam hal ini Oppo, itu jelas disebutkan oleh saksi Denny di fakta persidangan, yang akhirnya memaksakan terdakwa sebagai pecandu atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang seharusnya mendapatkan perawatan medis harus memikul beban atas perbuatan orang lain. Selanjutnya, masih berkaitan dengan alat bukti, kelihatan dengan jelas bahwa penuntut umum dengan sadar menghilangkan alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP, yaitu keterangan ahli yang kita hadirkan di persidangan ini, yang sudah didengar oleh majelis jaksa penuntut umum dan juga kami selaku penasihat hukum. Yang jelas menurut 184 KUHP, keterangan ahli yang disampaikan di muka persidangan adalah alat bukti yang sah. Namun oleh jaksa penuntut umum itu tidak sama sekali dimasukkan dalam tuntutannya, dengan otomatis mengabaikan yang dinamakan alat bukti dalam kasus pidana. Selanjutnya, menurut kami jaksa penuntut umum tidak mengindahkan program pemerintah. Walaupun sebelumnya dalam tuntutan penuntut umum bahwa terdakwa dalam statement memberatkannya mengatakan bahwa terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah, namun sebaliknya adalah jaksa penuntut umum dalam hal ini yang mewakili negara yang tidak mengindahkan program pemerintah dalam upaya merehabilitasi penyalahguna narkotika yang sudah jelas-jelas itu digaung-gaungkan oleh Kepala BNN, Kepala Jaksa Agung, dan hampir semua penegak hukum di Indonesia. Kami berpendapat kami tidak setuju dengan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum karena menurut kami tuntutan yang dibuat jaksa penuntut umum itu adalah hanya didasarkan oleh asumsi pribadi jaksa penuntut umum saja dan tidak berdasarkan apa yang kita dapat sama-sama di fakta persidangan yang tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh saksi, walaupun saksi yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, saksi dalam hal ini keterangan ahli, saksi dari kami atau saksi ada charge.
Selanjutnya mengenai analisis yuridis berkaitan dengan pasal 114 ayat 1 junto 55, pasal 111 ayat 1, pasal 112 ayat 1. Oleh karena jaksa penuntut umum dalam tuntutannya tidak membahas mengenai pasal 114 ayat 1, kami juga sepakat bahwa kita sama-sama dalam penuntut umum bahwa 114 itu tidak pantas untuk diterapkan dalam kasus terdakwa. Oleh sebab itu, karena jaksa penuntut tidak membahas, kami juga tidak membahas untuk hal tersebut. Selanjutnya untuk pasal 111 dan 112. Pasal 111 dan 112 berkaitan dengan kepemilikan barang narkotika bukan tanaman dan tanaman. Untuk unsur setiap orang dan juga unsur tanpa hak melawan hukum, kami sepakat dengan jaksa penuntut umum. Namun untuk unsur setiap orang dan unsur tanpa hak melawan hukum bisa haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya, yaitu unsur ketiga, yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Oleh sebab itu, dalam hal ini kami menyampaikan bahwa unsur ketiga, yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, dan pasal 111 yaitu dalam bentuk tanaman, kami tidak sepakat dengan jaksa penuntut umum. Dikarenakan jaksa penuntut umum tidak menggunakan alat bukti saksi ahli dalam membuat tuntutannya. Hal itu jelas karena menurut keterangan ahli Komjen Pol Anang pada saat dihadirkan di persidangan yang mulia ini, unsur kepemilikan, penyimpanan, dan menguasai yang dimaksud dalam pasal 111 ayat 1 dan 112 ayat 1 harus dimaknai bahwa unsur tersebut memiliki tujuan atas dasar kenapa terdakwa memiliki atau menyimpan, menguasai narkotika yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Jelas sekali oleh keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan baik jaksa penuntut umum maupun dari penasihat hukum bahwa tujuan saudara terdakwa memiliki atau menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman, itu adalah tujuannya untuk digunakan secara pribadi. Tidak ada pernah satu saksi pun atau bukti satu pun di dalam persidangan ini yang mengatakan bahwa kepemilikan atau penyimpanan atau penguasaan narkotika dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman itu adalah untuk diedarkan kembali atau untuk ditawarkan kembali atau untuk diperjualbelikan. Jadi kami menyimpulkan bahwa jaksa penuntut umum tidak mengikuti jalur atau alur fakta persidangan, hanya mengikuti asumsi pribadi yang semata-mata hanya untuk kerja saja. Apa yang sudah dibuat tidak bisa dirubah-rubah lagi. Terima kasih. Yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di sepanjang proses persidangan dalam perkara aku, kami selaku penasihat hukum dan terdakwa tidak ada bermaksud untuk memutarbalikkan fakta atau mengaburkan fakta. Namun justru kami bermaksud untuk membuka semua fakta secara terang benderang melalui nota pembelaan yang kami susun, karena kami menilai ada indikasi human error dalam dakwaan maupun tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Bahwa kami menilai tuntutan dari jaksa penuntut umum sama sekali tidak memperhatikan secara menyeluruh dan utuh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta meniadakan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut. Hal ini menyebabkan jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan yang seharusnya ditujukan kepada pengedar, namun dalam faktanya tuntutan tersebut justru menyasar pada korban penyalahgunaan narkotika. Tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum yaitu pidana penjara 6 tahun dan denda 800 juta subsidi 3 bulan penjara merupakan suatu tuntutan yang sama sekali tidak mencerminkan keadilan dan kebermanfaatan hukum. Karena dari fakta yang terungkap selama persidangan, terdakwa tidak terbukti mengedarkan narkotika. Terdakwa sama sekali tidak ada niat jahat untuk masuk dalam peredaran gelap narkotika. Oleh sebab itu, kami yakin dan percaya bahwa majelis hakim yang mulia merupakan wakil Tuhan yang dalam tugas dan pengabdiannya tidak terlepas dari sifat keiladian.
Saat ini kami berperan sebagai pencari keadilan dan pembela kebenaran. Dalam nota pembelaan ini telah kami sampaikan segala hal yang kami yakini dan imani bahwa terdakwa tidak bersalah. Kami berharap majelis hakim yang mulia menjadi secercah cahaya di tengah gelap berita hukum pada saat ini. Dengan segala hormat, izinkanlah kami, tim penasihat hukum dan terdakwa, mengajukan permohonan kepada majelis yang mulia. Terima kasih, Bu ya. Ya, saya akan menyampaikan secara lisan saja sebagai yang saya tahu, saya memiliki hak untuk menyampaikan beberapa hal dalam video ini. Saya akan sampaikan secara lisan dan dalam hati dalam. Terima kasih, Bu ya. Yang pertama, seperti saya sudah pernah saya sampaikan di pemeriksaan terdakwa yang lalu, saya mengakui kesalahan. Kesalahan saya yang terbesar adalah saya memilih untuk menggunakan narkotika di saat muda dulu, yang selanjutnya menjadi kebiasaan yang buruk dalam hidup saya. Walaupun secara jujur harus saya sampaikan, hal tersebut tidak mengganggu aktivitas profesi saya karena saya tidak pernah mempergunakan narkotika di saat bekerja, sehingga tidak mempengaruhi reputasi secara langsung. Namun yang mulia, saya juga harus menyampaikan bahwa kebiasaan buruk yang saya akui itu sudah berkali-kali saya upayakan untuk pulih dan sembuh, sampai ketika saya pada kasus ketiga di tahun 2018 saya dirujuk untuk melaksanakan proses hukum sesuai undang-undang narkotika yang didukung oleh surat edaran Mahkamah Agung saat itu, di mana saat itu saya ditangkap oleh Polres Jakarta Utara dengan kasus yang sama seperti saat ini, yaitu pengembangan dari SPK dengan barang bukti yang kurang lebih sama 0,5, dan saya ditangkap di rumah saya sendiri. Namun oleh Polres Jakarta Utara saya langsung ditempatkan di panti rehabilitasi BNN di Indo dengan mencantumkan tersangka dengan kasus 127 pasal 127. Begitu juga ketika saya P21 di Kajari Jakarta Utara, saya diposisikan juga oleh Kajari untuk lanjut dengan dakwaan sesuai pasal 127, dan keputusan di persidangan saat itu Pengadilan Jakarta Utara, saya divonis untuk melanjutkan rehabilitasi selama 1 tahun yang saya jalani secara penuh saat itu. Yang kemudian saya harus sampaikan bahwa proses rehabilitasi yang saya dapatkan di kasus tahun 2018 itu sungguh-sungguh memang sangat bermanfaat, dan saya sangat merasakan akibatnya. Saat itu di tahun 2018 saya boleh dikatakan terbebas secara sebagai pengguna aktif. Saya tidak lagi menggunakan cara aktif. Namun sebagai manusia, seperti saya pernah sampaikan di pemeriksaan terdakwa, bahwa saya memiliki kelemahan yang mulia. Saya akui saya memiliki kelemahan di mana saya sesekali tergelincir di saat saya mendapat gangguan tekanan psikis, saya tergelincir dan menggunakannya lagi. Oleh karena itu yang mulia, saya hanya ingin menyampaikan dari lubuk hati terdalam bahwa saya akan menerima putusan pengadilan dalam kasus hukum saya kali ini. Saya percaya bahwa apapun keputusan hukum yang akan saya terima sebagai sanksi adalah insya Allah merupakan kehendak Allah yang memberi saya kesempatan dan peluang sekali lagi untuk saya bisa memperbaiki diri, introspeksi dan merehabilitasi diri untuk lebih sempurna, sehingga saya bisa kembali ke masyarakat, ke keluarga, ke profesi yang saya tekuni, untuk melanjutkan hidup sebagai manusia yang lebih sempurna lahir dan batin, dan terbebas dari kebiasaan buruk saya yang sudah menjadi kebiasaan yang buruk selama ini. Yang mulia, saya hanya ingin meminta maaf, izinkan saya memohon maaf kepada keluarga saya, kepada ibu saya yang masih ada, kemudian juga kepada keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, keluarga besar, dan juga masyarakat luas, khususnya masyarakat pecinta musik Indonesia, di mana saya berprofesi di industri musik Indonesia. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf, dan saya menyesali segala perbuatan saya selama ini sepanjang hidup,
Dan insya Allah saya diberikan kesempatan dan peluang untuk memperbaiki diri, dan saya berjanji juga di hadapan majelis bahwa ini akan menjadi kali yang terakhir bagi saya untuk tetap melakukan kebiasaan buruk yang mungkin menjadi kebiasaan buruk yang telah kita hadapi. Yang mulia, saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada semua pihak semenjak dari Polres Jakarta Selatan, Kajari Jakarta Selatan, penasihat hukum saya, tim, dan juga tentunya kepada Majelis Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah membantu saya selama proses hukum ini, yang saya rasakan sangat amat membantu saya. Saya merasa bahwa selama proses penahanan saya juga telah dibuka pemikiran-pemikiran saya. Saya menyesali juga perbuatan saya. Namun saya berharap andai kata saya diberi kesempatan lagi, saya akan memperbaiki diri saya dan kehidupan saya yang bisa mendatang. Mengingat usia saya yang sudah 66 tahun dan saya masih menjadi tulang punggung keluarga, menghidupi keluarga saya. Saya ingin diberi kesempatan lagi agar saya punya kesempatan dan peluang untuk bisa kembali ke masyarakat dalam keutuhan manusia yang lebih sempurna, sehat lahir batin, dan tetap berpikiran positif. Dan insya Allah tetap menerima anugerah Tuhan yang terbesar bagi saya, yaitu musik, dan saya ingin tetap berkarya di musik Indonesia. Demikian, yang mulia, insya Allah, insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa memberi berkah dan rahmatnya dan ridhonya bagi saya. Saya ucapkan sekali terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Satu kali. Jadi pertama di BNN itu pas P21 saya dioper ke rumah sakit keterampilan obat di Cibubur. Di mana saya menyelesaikan sampai akhir. Dua kali maksudnya mungkin dua. Ya itu P21-nya yang mulia. Jadi RSKO. rumah sakit keterampilan obat. Itu dua kasus yang berbeda. Enggak, satu. Berarti saudara baru satu kali Satu rehab. kali ya. Karena waktu itu kan di video kan terlalu jauh yang melihat proses sidang, sehingga saya dirujuk ke rumah sakit. Rehab, kalau udah di rehab, udah sidangnya harusnya udah selesai dong. Ya, saudara di rehab itu setelah ada putusan pengadilan yang kemudian semuanya itu adalah rehabilitasi. Yang saya rehabilitasinya 1 tahun. Jadi dari Polres, waktu saya ditangkap itu saya cuma semalam di Polres BAP, kemudian paginya saya udah dioper ke Benindo 3 bulan. Saudara di bawah Belido itu bukan berdasarkan putusan pengadilan. Belum. Bukan putusan Nah, pengadilan. 3 bulan, habis saya udah 3 bulan Benindo, P21, RSKO, sidang, diputuskan untuk menyelesaikan rehabilitasi sepanjang tahun. Ini yang mulia. Sempat sidang waktu itu. Ya. Sempat sidang. Putusannya rehab. Sidang ya. Putusannya rehab. Ya. Oke, melanjutkan Tulisannya rehabilitasi. sampai selesai 1 tahun. Oke, Bu Jaksa terkait ini karena pledoi-nya minta bebas, ya. Untuk replik, mau disampaikan di sana ditulis. Mike. Motivasi antara penasihat hukum terdakwa dan terdakwa di mana penasihat hukum memberikan kepada terdakwa mengambil. Oleh kami izin mohon satu tunggu sebentar. Oke, lanjut. Kami mohon menanggapi satu. Perhatian. Panggilan sidang Mohon izin menanggapi satu. nomor 300. Tulisan, kayak tulisan, tertulis, berarti kalau ibu sampaikan aja kami kasih waktu ya. Ya, hari Kamis bisa. Ya, Kamis tanggal 14 besok. Berarti ini minggu ya, siap. Tanggal 14 bisa. Ya.